Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa John ya, tanggal 9 Juli 2024 ya. IHSG dalam posisi naik ya 0,2. Ini juga robonya sih gue lihat sih tadi karena brand ya, gue rasa sih ya. Coba, iya dia robo ya di akhir ya, basically. Tapi malah BBRI itu kalau lu lihat tadi naik ya. Oh, sempat juga sedikit turun di akhir ya tadi. Jadi BBRI sempat naik. Oke. Ya, hari ini gue pengen bahas hmm, soal positif sum game ya. Jadi ada tiga yang mau gue bahas: positif sum game, zero sum game, dan negatif sum game. Ini ilmu dasar ya guys, ilmu dasar tapi banyak orang nggak ngerti. Belum ngerti lah kita katakan, dan lebih bahaya kalau orang nggak mau ngerti. Nah, jadi ilmu ini penting ya. Pahamin hal-hal dasar ya John, supaya kita tuh nggak terjebak. Dan nanti kalau lulus lu nggak nyalain sana, nyalain sini itu karena ketidaktahuan kita sendiri ya. Oh ya, hari ini juga dividen BSSR cair ya. Selamat buat lo yang pegang di BSSR. Itu adalah duit cash. Itu juga duit cash dari perusahaan, bukan duit dari trader lain, sehingga lu diemin pun aset lu udah pasti bertumbuh. Cuma lu tunggu aja gitu. Masalah nunggu aja ya. Juga BRI tadi naik juga, gua sih belum lihat ya transaksinya berapa. Tapi itu sinyal positif, memang sinyal bullish sih ya. Ya, terlepas dari ada orang yang bilang itu katanya retail pada katos, ya silakan kasih senang aja John. Ya, kasih senang aja. Proto udah loss, udah merah, udah cut loss di brand atau di mana gitu kan. Terus tambah sakit hati lagi lihat BRI naik ya, terus dia terus terus berpendapat bahwa itu adalah retail yang katos, ya udah kasih senang aja. Yang penting kan kalau lo lihat hari ini porto lu kan banyak yang bagus kan. Gue sih nggak tahu ya, tapi kalau gue lihat tadi BRI naik segitu, itu games, itu gue kocak loh ya. Saham games itu gue kocak. Sebenarnya gue kemarin masuk lumayan banyak di harga 6.000, entah gue lupa 6.300 atau 6.400. Gue tuh masuk udah siap terima dividen, udah siap loss. Maksud gue udah siap terjun ke 5.000 gamesnya. Yang terjadi gamesnya terus naik, nggak ngerti gue. Jadi bisa dikatakan dalam waktu singkat itu gue nerima dividen gede, capital gainnya gue juga dapat gitu loh. Ya. Ditambah hari ini juga BRI, dividen BSR masuk hari ini, dan juga BRI udah mulai kayaknya mau tebus goceng gitu ya. Porto, gue yakin lah Porto lo yakin, gue yakin udah mulai banyak yang hijau gitu loh ya. Terutama BRI, kalau lo lihat streamnya di Stockbit ya udah pada pamer-pamer cuan kan ya. Tapi kan ada yang merasa itu katanya retail pada katos, ya udah kasih seneng aja. Itu aja ya. Yang penting kan kita lihat porto kita sendiri kan. Belum nanti gue lihat dividen Pans, nanti gue nunggu paling seminggu lagi ya udah. Jadi tahun ini udah sesuai plan banget, lebih lebih kalau menurut gue, kalau dari gue pribadi ya. Jadi dividen itu, kalau gue pandang dividen itu numpuk John. Jadi kayak lu bangun rumah, dividen itu dipakai buat bangun porto lu, bangun rumah lu. Jadi ketika badai datang, market merah lu tetap strong, tetap kuat. Tapi pas market merah pun lu tetap kuat, apalagi pas market hijau gitu loh ya. Oke, sekarang gue pengen bahas positif sum game dan zero sum game dan negatif sum game ya. Ya kemarin ada yang gue belajar dari komen juga ya, yang komen di YouTube gue, wah bro, John, negatif sum game tuh di kripto tuh yang terjadi bukan zero sum game, negatif sum game karena ada penambangnya, masuk akal. Ya, jadi makanya ini gue mau bahas ya, masuk akal ya. Gue belajar dari komen-komen orang juga, belajar, tetap belajar, nggak antipati juga gitu ya. Oke, banyak orang terjun di dunia investasi apapun ya, mau dia saham. Ya, saham itu nanti terbagi dua, ada saham yang bagi dividen, ada saham yang enggak. Terus entah itu kripto, oh ya, atau instrumen lainnya, tanpa dia tahu dulu, tanpa dia tahu sebenarnya ini gue lagi memainkan sebuah game apa gitu loh. Ya, apakah positif sum game, ataukah zero sum game, ataukah negatif sum game ya. Nah, sekarang kan lo lihat Bitcoin itu lagi pada crash kan. 900 udah mulai banyak marah-marah.
marah-marah, kripto kan pada crash, marah-marah, dan yang dia salahkan kebanyakan orang retail ini salahkan influencernya ya, terutama yang terkenal kan si Raja Kripto itu, katanya di grup dia maki-maki membernya karena membernya nyerang dia semua, katanya, ini lagi-lagi katanya. Menurut gua kesalahan ada di kedua belah pihak. Influencernya juga tidak menjelaskan risikonya, cuan-cuan doang. Demikian juga yang gabung, yang terkena pom-poman influencer itu cuman taunya cuan itu loh. Ya tidak mau belajar hal-hal dasar sehingga dia tidak tahu apa yang dilakukan. Begitu market merah itu datang, jebret yang dia salahin influencer. Meskipun betul juga influencernya harusnya mengajarkan juga. Jadi dua-duanya salah, John. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah positive sum game ya. Oke. Positive sum game itu adalah sebuah konsep dari sebuah teori game di mana total keuntungan dan kerugian di dalam sebuah game itu lebih besar daripada nol. Ya. Oleh karena itu di dalam positive sum game ya, dalam kata lain, tidak ada satupun orang yang menang karena loss-nya orang lain. Ya. Nah, inilah yang disebut konsep win-win skenario, win-win solution. Ya. Contoh, misalnya ada 3 orang ya, 3 orang di positive sum game, A, B, dan C ya. Si A taruh 50 juta, si B taruh 30 juta, ya si C taruh 20 juta. Nah, dalam positive sum game ini bisa tiga-tiganya cuan karena kuenya itu membesar. Kalau di sana lu kita analogikan pakai kue ya. Kuenya itu membesar, John. Nah, dalam konteks ini terjadi di saham yang membagikan dividen. Ya. Ini terjadi positif sum game di saham yang membagikan dividen. Jadi ketika mereka masuk di sebuah perusahaan, masing-masing A50, B30, 20, mereka bisa sama-sama cuan karena perusahaannya memberikan dividen. Misalnya total ternyata 10%. Jadi si A dapat bonus 5 juta, si B 3 juta, ya kan 10% kan. Si C 2 juta. Nah, ya. Disinilah terjadi konsep positif sum game di mana keuntungan si A tetap untung, si B juga untung, si C untung, sama-sama cuan. Nah, di sini hanya terjadi di dividen saham yang membagikan dividen. Ya, ini yang kita sebut positif sum game. Ya. Nah, masuk kedua adalah zero sum game ya. Zero sum game. Nah, zero sum game di sini di mana sebuah konsep cuan lo adalah loss-nya orang lain. Ya, lu harus paham itu. Paham dulu, John. Jadi paham dulu dasar. Jadi ketika lu udah paham dasar dan lu paham misalnya lu lagi mainin konsep zero sum game ya, suatu hari kan lu korbannya kan? Betul kan? Kalau lu korbannya ya lu jangan nangis gitu ya. Oke, gue matiin video dulu ya. Karena kayaknya baterai gue juga udah lowbat ya. Oke. Bentar gue pause dulu. Ya, jadi dalam zero sum game, cuannya lu adalah lossnya orang lain. Jadi ketika si A masuk 50 juta, si B masuk 30 juta, C 20 juta. Nah, si A cuman bisa cuan kalau si B dan C loss. Demikian juga B cuman bisa cuan kalau A dan C loss. Demikian juga C cuman bisa cuan kalau di A, di B loss. Sehingga nanti suatu hari akan terjadi akan terjadi pertukaran kekayaan. Mungkin ternyata si A loss dari 50 juta berubah jadi 20 juta. Ya. Betul ya, si A. Terus si B ternyata dia cuan dari 30 juta. Ya. 30 juta jadi 50 juta misalnya. 60 lah. Ya. Ya. Si C gagal cuan ternyata tetap sama ya. Oke lah, kita jadikan ceritanya si C ini termasuk yang rugi. Jadi si B ini cuan 70 juta dan si C ternyata rugi 10 juta. Nah, dari yang tadinya awalnya si A50, B30 dan C20 berubah. Si A jadi 20 juta, berarti si A mengalami loss 30 juta.
Si B dia cuan 40 juta dari 30 ke 70. Jadi dia cuan 40 juta. Nah, si C ini rugi dari 20 ke 10 juta. Nah, jadi inilah yang terjadi dalam zero sum game, dan zero sum game itu terjadi di mana? Terjadi di saham yang tak membagikan dividen. Ini terjadi di sini zero sum game. Ya. Jadi lo gini John, maksud gua ketika lu sudah sadar, lu misalnya gini, kalau orang yang misalnya lu udah paham dasar gini ya, dan lu ternyata misalnya ada di saham yang berdividen, berarti lu paham yang lu lakukan itu adalah positif saham game. Ya, berarti lu tahu keuntungan dan resikonya ya. Resiko positif saham game apa sih di saham berdividen itu ya? Kalau perusahaannya bangkrut aja, itu aja kan. Nah, kalau lu sadar, dengan sadar lu lagi mainin saham yang tak membagikan dividen saham lu ya, berarti lu tahu yang terjadi di situ zero sum game. Berarti cuan lu adalah lu harus jual kepada orang lain. Nah, ingat, bukan hanya lu yang mau cuan, John. Orang lain juga mau cuan yang sama. Dia juga butuh cuan dari kekayaan lo. Makanya di zero sum game pasti terjadi yang namanya pom-pom. Ya, entah si influencer mana nanti dia udah koleksi kan, koleksi nanti dia harus ngepom tuh, dia mau jualan. Jadi dia mau nuker kekayaan lu pada ke tangannya dia. Demikian juga lu yang masuk, berarti lu sadar lu juga mau nuker kekayaan orang lain kekayaan lu. Nah gitu aja terjadi, ya itu namanya zero sum game. Ketika lu masuk dan lu sudah sadar resikonya begitu, adalah lucu kalau lu loss, lu malah nyalain BEI dan OJK. Ini nih yang ini yang lucunya gitu loh, lu malah nyalain gitu. Ya nggak fair John, karena kan lu cuannya sendiri aja kan, lu di zero sum game ya itu resiko. Zero sum game pasti ada korban, pasti ada tumbal, nggak mungkin nggak ada. Tidak mungkin satu loss satunya cuan, nggak mungkin John, harus ditukar itu namanya zero sum game. Jadi dalam zero sum game tidak ada win-win solution, tidak ada. Kalau di positif sum game dividen investing ada, bisa terjadi. Nah, sekarang yang terakhir gue akan bahas di C. C ini adalah negatif sum game. Ya, negatif sum game. Negatif sum game ya. Kalau di zero sum game bedanya kalau 50, 80 dan 100 ya. Meskipun udah ditukar-tukar lagi tetap jumlahnya 100. Ya. Tapi negatif sum game itu bisa jadi negatif. Kenapa? Karena ada entitas. Kalau ini terjadi, negatif sum game itu terjadi di kripto. Ya. Jadi bisa dikatakan negatif ini lebih parah dari zero sum game. Potensi lucuan itu sebenarnya lebih kecil. Kalau ada orang cuan pun itu pasti dia ngorbanin banyak banget di bawah. Ngerti ya John ya? Ketika dia cuan itu pasti banyak korban. Lebih banyak korbannya dari zero sum game. Ngerti ya John ya? Karena dia negatif. Kenapa dia negatif? Karena di kripto itu ada pihak penambang. Ya. Jadi misalnya A masukin 50 juta, si B 30 juta di kripto, C 20 juta kan. Si penambang ini kan nggak masuk apa-apa, dia nambang. Suatu hari kalau misalnya dia dapat Bitcoin, jebret. Nah, dia bakal jualan ke mereka. Mereka ini yang jadi korbannya. Makanya ketika 50, 30 tambah 20 jadi 100, ya. Di kripto bisa nanti totalnya jadi minus 70 juta. Bisa. Totalnya ya. Bukannya 100. Kenapa? Karena 30-nya dimakan si penambang. Ya, John. Karena dimakan si penambang, makanya konsep dalam kripto ini lebih parah sebenarnya dari saham gorengan, yaitu negatif sum game. Ya, negatif sum game. Ya itu John. Ya, kenapa sebut negatif? Karena di sini ada pihak si penambang. Ya makanya betul di kripto lu bisa ya sama sih, di saham gorengan juga lu bisa cuan, sama berbeda bisa cuan. Tapi ingat, ketika cuan pasti ada korban. Itu aja. Ketika lu sadar bahwa lu lagi main di konsep yang begitu, berarti lu sadar suatu hari lu bisa jadi korbannya, betul nggak? Nggak mungkin kan lu jago banget. Siapa sih di dunia ini yang paling jago yang tidak pernah merasakan loss gitu loh. Ya, nggak mungkin gitu loh ya. Jadi suatu hari kalau mungkin lu satu dua kali lu berhasil cuan, bukan nggak mungkin suatu hari lu korbannya. Nah, ya kalau lu jadi korbannya ya lu harus legowo ya. Lu harus legowo dong, karena lu secara sadar sah masukin duit lu di konsep permainan seperti itu. Kalau loss jangan marah-marah. Tapi yang terjadi apa? Kalau lihat sekarang curhatan banyak orang pemain kripto, gue lihat yang lagi market bearish gitu kan, Bitcoin.
Malah marah-marah, terus nyalain si Raja Kripto ya nggak. Ya sebenarnya gua nggak sepakat juga kalau dia disalahin gitu sebenarnya. Tapi betul ada part dia juga menurut gua ya sengaja tidak mau mengedukasi. Dia tahu sebenarnya dia tahu itu. Gua tahu dia tahu ya. Tidak mau mengedukasi bahwa cuannya dia itu adalah lossnya orang lain. Nah, kecuali kalau dia udah edukasi, mungkin mungkin suaranya nggak bakal segede sekarang gitu. Ya, mulai nyala-nyalain Raja Kripto lah, gini-gini gini. Nah, sebenarnya dia pinter, John. Dia pinter ngibul. Kalau menurut gue dia pinter manipulasi. Manipulasi orang-orang ini kan nggak sadar dia dimanipulasi kan. Ketika lagi market hijau John maunya taruh aja cuan. Market hijau ya di pasar saham mau di pasar kripto ya. Namanya market lagi bullish maunya taruh aja cuan. Tapi sebenarnya investor yang sesungguhnya itu lihat cara dia handle market merah. Nah, ini kebanyakan orang diajarin adalah ijo 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 ijo, cuan 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 cuan, nggak pernah diajarin kalau market merah, what am I supposed to do? Kalau market merah, apa yang harus gue lakukan? Ya, ini nggak pernah diajarin. Ya, makanya ketika market merah, suaranya gede semua pada merasa ketipu, padahal kitanya yang nggak mau belajar itu aja sih kalau kata gue. Merasa ketipu, gue udah bayar 17 juta, katanya pasti cuan ya, mana ada sih pasti cuan, sejago apa itu kan lo market bullish aja, market bullish ya. Saat market merah ya itu tadi lo yang masuk di pucuk ya, entah itu di kripto atau di saham lo yang masuk di pucuk. Di saham, kalau saham nggak bagi dividen lagi ya udah, itu karena lo kurang pengetahuan, udah gitu aja, tidak paham konsep dasar ini ya. Tidak ada pengaman sama sekali, lu main hajar aja di atas ya udah. Ya inilah tiga konsep ini Yon, terserah lu mau yang mana ya. Lu lebih suka positif sum game, zero sum game, negatif sum game. Yang penting pahamin resikonya masing-masing. Kalau gua lebih seneng mah di positif. Gua nggak perlu ngepom, udah pasti dapat duit. Ya nggak, dividen masuk, udah pasti. Ngapain gue capek-capek ngepom gitu kan? Kepom tuh capek John. Ya capek. Lu harus ngumpulin barang dan lu harus terus-menerus jual. Ya makanya kan ada orang kan yang biasanya satu saham aja kan, satu saham karena dia ngepom terus saham itu. Wah, ngepom karena barangnya banyak di situ, dia capek. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena kalau kagak dia pom, dia kagak cuan, dia boncos terus. Makanya ada istilah bandar nyangkut. Lo tau nggak bandarnya Net TV sama bandar kayu? Ya kan dia harus harus terus ini kan nyangkut nih. Gue nggak tahu ya sekarang Net TV itu udah naik sampai apa, dia udah bisa keluar atau enggak ya. Ya. Nah, di konsep zero sum game ya kocaknya gini loh. Jadi si bandarnya kan ngumpulin barang gitu kan. Ya, ini nggak hanya Net TV dan Kayu ya, yang lo lihat lah influencer-influencer yang suka banget sama zero sum game gitu ya. Dia habis ngumpulin barang, dia harus capek-capek ngepom gitu loh, John. Ngepom, wah, bro. Meskipun mungkin dia tahu yang dia pom itu ngibul gitu loh. Jadi ngibul, wah, misalnya apa tuh? Woi, Goto ya nggak. Waktu waktu Goto kan katanya gue diceritain ya, katanya waktu udah mulai jebol ke 90 kan, dicepet. Di pomnya gini katanya, wah lihat dong, nasabah BC aja cuma 40 juta, lihat pengguna GoPay 100 juta lebih, bro. Berarti Goto bakal to the moon ya nggak? Itu kan narasi-narasi yang lucu John ya. Narasi orang lagi nyangkut. Dia harus capek, dia harus kerja keras untuk ngangkat sahamnya, ternyata gagal ke gocap gitu loh. Ya, jadi bisa nggak pom-pom mertu gagal? Bisa, bisa John. Bandar tuh bisa gagal ngepom barangnya. Karena semakin gede, ya itu tadi, ya mau yang orang yang klaim dirinya paling jago di bursa pun bisa nyangkut kan, bisa. Makanya di bursa nggak ada yang jago. Yang di bursa itu sebenarnya bagaimana lu kelola emosi. Ini aja, kelola kelola mental aja. Ya, wah saat market merah kemarin BRI jebol 4.100. Wah, fear-nya mah bertebaran itu. Gue salut lu yang masih bisa hold, tidak cut loss, lu hebat. Dan lu yang berani ambil 4.100 dalam jumlah banyak. Gua angkat 10 topi. Karena lu berani. Orang lain nggak berani, John. Jadi ketika saat ini orang yang ambil 4.100 sekarang udah cuan gede di 4.900, itu kehebatan lu. Lu bisa kelola emosi dengan benar.
kelola memanfaatkan market merah gitu. Lu tahu apa yang lu lakukan saat market merah. Tapi kelihatan banget orang yang di market merah marah-marah, ya, yang di market merah nih marah-marah, salahin FCA, salahin BEI, salahin OJK, ya udah berarti kita tahu bangunannya dia itu rapuh. Ya, pemahaman dia itu rapuh. Ya, nggak work. Cuman work di market hijau ya. Kalau market hijau kan maunya taruh cuan, Jo. Semua bisa cuan, peniubi aja cuan, masuk pemula masuk cuan ya kan udah merasa raja saham gitu kan atau raja kripto gitu. Tapi saat market merah baru ketahuan siapa yang bangunannya rapuh sama yang enggak ya. Ya sama ada omongan kan. Pelaut yang tangguh itu tidak dihasilkan dari lautan yang tenang. Harus dari lautan yang keras, lautan yang berombak, yang berbadai. Ya demikian juga investor tangguh tuh lahir. Lu yang udah kemarin berhasil lewatin merah ya, tanpa cut loss dan porto lu bener ya, isi-isinya bener ya, berdividen ya basically ya. Dan lu tetap santai di merah. Kemungkinan lu ke depan lu akan nyantai ngadepin crash yang sama, lebih nyantai. Lu udah tahu gitu. Tapi kalau lu yang masih kabur-kaburan ya lu akan diuji terus. Karena market merah udah pasti datang. Ya gitu aja John, semoga konten gue ini bermanfaat ya soal positif saham game, zero sum game dan negatif sum game ya. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.